Hai guys, selamat malam. Malam semua. Gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Di mall ya? Minuman mahal semua. Mallnya mall mewah. Kalau kalian di mana? Di pinggiran ya? Pinggiran ya. Males. Aduh, kalau di pinggiran ya udah kasih teman sama kita, maaf ya. Maaf ya. Aku sih ya nggak masalah, berarti dia mendukung aku untuk viral. Toh juga kalau misalkan aku nggak diduetin sama mereka, toh nggak mungkin begini kan? Iya, serius. Bunga Papan duka cita patungan rame-rame mengucapkan turut duka cita atas meninggalnya Denis Cariesta dan mereka patungan rame-rame suruh kirimin buat aku. Tapi belinya di toko bunga kamu. Belinya di aku. Iya, Jadi jadi ya, kalau ini misalnya mah jadi- dihujat gini mah nggak masalah. Tidak ada masalah. Yes, marketingku berhasil. Satu Indonesia guys, tahu aku Kang Bunga. Iya. Dir, kali ini kita lagi kedatangan bintang tamu yang lagi viral banget. Nah, orang yang ngakunya kaya, tapi kita bakal tanya, jadi sebenarnya dia kaya beneran apa bohongan? Yang kalau dia ngomong nih ya, aduh, aku aja kesel banget bawaannya pengen jitak, pengen nyubit, pasti kalian juga kan. Nah, kalau misalnya aku udah kasih clue panjang lebar kayak tadi, kira-kira kalian udah tahu belum aku akan kedatangan siapa? Clue yang lain ya, kalau misalnya kalian ngakunya anak TikTok, dia tuh viralnya gara-gara TikTok, gara-gara ya pokoknya mewah-mewah gitulah ya. Kira-kira siapa sih dia? Ini dia. Nah, kira-kira siapa sih yang udah hadir di sini? Kalian penasaran kan? Yang lagi viral, yang lagi pengen banget di cubit sama orang-orang. Nah, ini dia Kak Denis. Yeay! Tangan dulu. Tuh, lihat Aku deh. bawa bunga. Dimanapun aku ada bunga selalu. Wah, ini buat aku. Iya, aku taruh sini ya. Ya, sini aku rapin dulu karena ini kan bunga sultan ya. Bunga sultan. Bunga sultan nih ya, Dir ya. Jadi Iya. kalian belum tentu mampu beli ya nggak? Oh, bunga khusus sultan, say. Nah, khusus sultan. Kak, ini tuh boleh aku tanya nggak sih? Bunga yang gede banget gini, kayaknya lebih gede dari gaji aku ya. Berapa sih harganya ini? Harganya 4,5 JT, say. Oh, 4,5 juta. Ya. Nah, biasanya tuh kalau misalnya yang pesan-pesan gini ya, nih yang bunga sultan begini 4,5 juta buat cuma dikasihin orang tuh yang lagi ngapain, Kak? Banyak, ulang tahun, terus anniversary, terus udah gitu nikahan, banyak. Oh gitu. Segala macam cara. Terus atau entah dia mau cuman mau kasih seharian bisa. Oke. Ada juga yang cinta banget sama ceweknya, Oh, ngasih bucin? setiap hari, Oh. bucin. Iya, ada juga. Masih setiap hari berarti Setiap hari, cuan-cuan datang. cuan. Aku mah seneng. Iya. Nah, aku sekarang mau ngelupain dulu tentang bunga nih. Oke. Karena kan ini munculnya di akhir-akhir keberadaan kamu di TikTok itu kan. Enggak, dari awal. Oh, dari Awalnya awal. tuh ini. Jadi, tapi aku mau tanya dulu nih, awal mulanya kenapa dulu Kak Denis akhirnya jadi viral banget? Sebenarnya aku tuh udah FYP, kalau di TikTok namanya FYP tuh kan, viral. Apa tuh? Oh, Jadi viral. muncul terus di ini. Itu awal mulanya karena konten beruang aku, bunga aku yang bentuk beruang. Oke. Terus aku bilang bunga aku sultan nih, nah itu udah mulai dihujat. Mau pamer nih, bunga sultan nih kayak gini nih, unicorn gini 3,5 JT guys. Nih yang kayak gini 2,5 JT guys. Ini sultan doang yang bisa beli nih. Oke. Terus udah gitu ditambah lagi dengan konten yang iPhone, yang bercandaanku yang iPhone, ditambah lagi dengan konten yang bercandaan di restoran itu, lama-lama jadi viral. Jadi viralnya terus-terusan membludak, dihujat? iya terus-terusan dihujat, Terus gimana? nonstop. Perasaan kamu gimana? Ya aku sih seneng, berarti ya aku berhasil menghibur mereka. Oke. Dan Tapi mereka ada kayak perasaan yang kesal gitu nggak sih, kayak aduh nih ini netizen apa sih gue enggak dikata-katain sih, mulu. enggak ada sama sekali. Jadi kamu bahagia-bahagia. Bahagia, berarti mereka terhibur dengan konten yang aku buka. Nah, tapi sebenarnya aku tuh pengen tahu deh, kamu itu emang sombong beneran, ala-ala sultan beneran atau ya udahlah buat konten aja, buat menghibur gitu. Aslinya. Nah, asli. Aslinya mah dulu sebelum aku bikin TikTok, sebelum PSBB gitu-gitu aku orangnya pendiam loh. Oh ya? Serius, pendiam banget, Terus? pendiam. Terus lebih kalau ngomong tuh cuma dagang doang segala macem, dia lebih pendiam. Nah terus dari itu sejak bikin TikTok segala macem kan viral terus, FYP terus, nah dihujat. Nah dari situ aku belajar ngomong, jawabin hujatan segala macem. Terus tadi kan aku nggak bisa bikin alis aku beneran dihujat tiap hari, bikin alis tuh yang bener tuh, nenek sihir gitu-gitu. Akhirnya aku jadi belajar bisa bikin alis, belajar ngomong. Jadi menurut aku hujatan netizen tuh bermanfaat buat aku. Bener ya? Iya, jadi sekarang kamu udah bisa bikin alis. bisa bikin alis, bisa Banyak ngomong juga. pinter ngomong. Iya. Berarti sebelumnya kerjaan kamu sebelum bikin TikTok yang akhirnya viral itu apa, Kak?
Aku tuh toko bunga. Aku tuh dari dulu tuh emang hobi dagang. Nah, Jadi inilah yang hasil karya kamu ya. Aku ada toko bunga, ada kopi, terus ada bikin hampers. Oke. Jadi emang aku hobi dagang. Sebelumnya tuh ya kerjaan aku dari pagi bangun tidur langsung dagang, segala macam kerja. Kayak gitu. Oh, jadi dulunya Bahkan aku sampai tidur di kantor. Oh ya? Iya, Jadi aku kamu tuh tidur di hardcore kantor. banget ya? Iya. Jadi TikTok dihujat netizen cukup mewarnai hidup aku lah ya. Nah, maksudnya jadi gini Kak, aku tuh penasaran deh. Kan kamu tuh sebenarnya udah berdagang dan udah jalan dong. Udah. Ini bunganya udah berapa tahun kamu? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Si kopi itu? Si kopi 5 tahun. 5 tahun. Nah, berarti kan udah lama. Terus kenapa kayaknya baru tahun ini kamu kepikiran akhirnya aku bikin TikTok biar gue viral? Karena di masa pandemi kayak gini, COVID, kan kayak kalian ketahui lah, siapa sih yang nggak mengalami kesusahan di masa pandemi gini. Bahkan perusahaan yang gede segede apapun dan orang yang bener-bener kaya pun pasti kesusahan. Ya, pemecatan karyawan, pemotongan gaji, segala macem. Nah, aku tuh sama karyawan tuh deket banget. Semuanya rata-rata tinggal sama aku di kantor itu. Sayang banget. Jadi ada beberapa dari kemarin yang mereka sempat aku rumahkan. Rumahkan dan bahkan aku sempat karena keadaan memaksa seperti itu sempat ada yang pemotongan gaji segala macam. Nah, aku tuh nggak tega juga kan kepikiran karena mereka semua berkeluarga. Mereka semua berkeluarga. Nah, dari situ aku mikir apa ya tambahan apa supaya gimana caranya ini semua tetap berjalan dan nggak ada pemotongan gaji dan semuanya ada kerjaan. Akhirnya aku memutusin mulai main Instagram segala macam. Dulu tuh aku ada Instagram, TikTok tapi nggak pernah dimainin. Jadi aku terima endorse segala macam untuk tambahan. Jadi nih Dir ya, sebenarnya ternyata kenapa akhirnya kakak Denis yang cantik ini akhirnya main TikTok itu sebenarnya ya misi mulia ya Kak Misi, ya? ya lumayan. Ya maksudnya karena sebenarnya basicnya dia ini adalah udah berdagang gitu. Udah maju juga di jualan. Sebenarnya kalau misalnya untuk cuan ya nggak gitu-gitu amat ya. Iya nggak gitu-gitu amat. Karena sebenarnya udah viral, cuman kemarin kan lagi pandemik, semuanya lagi susah. Akhirnya kamu kepikiran main TikTok dari situ. Iya, sebenarnya juga aku kepikiran itu aku terusin karena sejak dapat endorsan segala macam lumayan ya udah aku terusin. Yang penting ya karyawannya udah balik lagi semua, yang dirumahkan udah aku pulangin jadi ke kantor semua. Semua udah berjalan kembali seperti semula. Nah, kalau misalnya aku kan di sini sekarang akhirnya melihat sudut pandang Kak Denis dari sisi yang lain. Jadi kayak aku tuh yang kayak ya ampun kamu tuh baik banget sebenarnya gitu kan. Nah, tapi netizen di luar sana tuh kayak udah terlanjur tahu dan terlanjur gemes, kamu tuh ngegemesin banget gitu loh. Nah, salah satunya tuh ada artis Denny Cagur. Kamu tahu kan videonya yang akhirnya dia collabin tuh. Tahu, yang tahu. Sultan yang beneran aja makannya di pinggir jalan gitu kan. Kalau aku melihatnya kayak lucu. Tapi kalau kamu tanggapannya gimana Kak? Aku sih ya nggak masalah, berarti dia mendukung aku untuk viral. Toh juga kalau misalkan aku nggak diduetin sama mereka toh nggak mungkin begini kan. Iya bagus juga untuk berarti aku. Berarti dia notice atas keberadaan kamu. Dia notice atas adanya aku ya. Berarti dia mendukung, senang. Kak Denis, aku tuh mau nanya ya. Jadi kan semenjak akhirnya kamu viral, aku kan juga awalnya gemes. Karena kan aku netizen nih ya. Oh iya pertamanya kamu gemes. Ih gemes banget aku. Apa sih marah-marah mulu gitu. Tapi kan aku akhirnya ya itu kayak netizen yang lain mau tahu siapa sih sebenarnya perempuan ini. Sampailah di jualan kamu. Nah, di jualan-jualan kamu itu akhirnya aku lihat bunga kok harganya segitu-gitu banget. Tuh benar gak sih? Benar. Benar. Juta. Karena kalau kamu lihat toko bungaku ya model-model ya kamu nggak bakal bisa ketemu di toko bunga lain. Iya, kenapa kayak yang tuh, gini. Maksudnya apa bedanya sih? Bedanya karena aku yang desain. Dari kreativitas kamu Kreativitas sendiri. aku. Kayak gitu. Jadi aku desain semua dengan menurut selera aku. Itu yang aku jual di toko saya. Makanya saya pede jual dengan harga segitu karena selera aku itu pasti beda sama orang. Yang beli bunga-bunganya kamu itu kan berarti nggak mungkin sembarang orang dong. Karena kan harganya mahal. Biasanya yang paling banyak tuh dari siapa gitu loh, maksudnya siapa yang beli akhirnya, karena itu 5 juta, 10 juta tuh mahal banget. Yang beli bunga aku tuh sebenarnya di segala kalangan ada. Karena aku jual ke semua kalangan, jadi kalau mau yang harganya berapa aku menyesuaikan dengan budget. Karena kebutuhan setiap customer itu beda-beda. Kebutuhan setiap customer beda-beda. Paling murah banget kakak pernah berapa harga yang kakak buat untuk bunga? Ada 75.000 pun ada kalau jual tangkaian. Banyak kok yang beli buat tangkaian kan buat bagi-bagi. Itu kelebihan aku dibanding yang lain. Jadi kalau di toko bunga aku tuh ada istilah namanya your personal florist. Jadi ya mereka tinggal suruh aku aja. Dan kalaupun mereka bilang mau kasih kado gini nih ke ceweknya, ke yang ulang tahun, bisa aku cariin kadonya. Gitu. Nah, selama kakak
selama kakak buka toko bunga ini, ada nggak sih kejadian yang menurut kakak tuh paling lucu sampai detik ini ya, maksudnya selama berjalan 4 tahun ini? Dalam masa yang pandemi sejak aku komunikasi sama netizen Iya, banyak. boleh. Ini ada kejadian nih lucu Ceritain, banget. boleh ceritain. Ada kejadian nih bener sumpah lucu banget. Jadi lucu sih buat aku sih ya, nggak tahu buat yang lainnya. Mungkin yang buat yang lain tetap enak ya. Iya, coba Kalau buat aku diceritain. sih super lucu. Jadi tuh kan netizen tuh kemarin ini bener-bener heboh, bener-bener sebel banget sama aku. Dia tuh sampai WA-in aku ke nomor kantor ke semuanya deh, nomor kantor aku, nomor asisten aku, semuanya di WA ngoceh-ngocehnya ngata-ngatain. Ngata-ngatain ya udah kata-katain mah ya, udah biasa. Udah lah ya. Udah kebal ya. Terus ngomong apa lah yang VCS gitu-gitu ya udahlah itu cuekin aja. Terus Cuekin aja. kirim-kirim video-video yang nggak jelas gitu, cuekin aja. Tapi yang paling lucu di antara semuanya, mereka itu pesen bunga papan duka cita. Mereka semua kayak patungan rame-rame. Serius ini, bunga papan duka cita patungan rame-rame mengucapkan turut duka cita atas meninggalnya Denis Cariesta, dan mereka patungan rame-rame suruh kirimin buat aku. Tapi belinya di toko bunga kamu. Belinya di aku. Berarti ini masuk ke dia dong netizen. Aduh, kamu gimana Berarti sih? tuh netizen itu sebenarnya tuh cinta loh sama Iya. aku. Mereka tuh nggak benar-benar benci, Iya. ngaku. Iya, mana mungkin gak benci kayak gitu. Netizen tuh kadang-kadang aneh ya. Dia bikin kayak kamu ya nggak sih? Ya, Cuan-cuan mereka- tetap masuk. Benci-benci tapi cinta. Iya. Nah kalau misalnya, ya pasti kan kalau misalnya jualan nih kayak sekarang ada suka dan duka ya. Iya, Nah, betul. karena kemarin kamu akhirnya viral, banyak juga dong akhirnya netizen yang ikutan ngomong nih. Oh. Gue kenal nih sama dia. Nah salah satunya yang paling kemarin aku agak, oh kenapa ya kok kejadiannya begini, aku pengen tanya langsung ke kamu. Yang pacarnya Boy William. Penipuan itu. Nah itu sebenarnya Kalau gimana sih Kak? misalkan penipuan, aku tidak terima. Karena kalau penipuan, aku habis dibayar kabur. Oh, iya. Nah, di sini yang aku rasa aku tegaskan itu adalah perbedaan selera. Oke. Dari sisi profesional saya pada tanggal 14 Februari itu lagi toko bunga saya lagi rame-ramenya, itu sudah yang terbaik. Dan bunga itu kan sesuatu yang hidup ya, beda sama baju gitu. Baju hitam, tinggal gue jahit warna hitam. Bunga itu bunganya sesuatu yang hidup. Jadi kalau misalkan ditatanya salah, bentuknya salah. Jadi aku bikin semanis mungkin dari sisi profesional aku sebagai toko bunga untuk mirip dengan foto anjing itu. Tapi ternyata menurut dia kurang. Menurut dia beda selera sih intinya, Oh. perbedaan selera. Kalau nih terus abis itu juga karena adanya perbedaan selera itu, kami semua sudah minta maaf. Kami semua sudah minta maaf Pada dan saat itu? sudah minta maaf dan sudah ada inisiatif untuk mengirimkan voucher senilai uang yang dibeli. Ya. Tapi ditanggapi nggak sama pihaknya Boy William? Mereka tanggepinnya aku kurang lupa kalau ingat soalnya itu tanggal 14 Februari, tapi kita sudah melakukan itu semua. Tapi akhirnya dia menerima voucher yang nggak? Saya itu udah lupa deh, soalnya waktu itu urusannya semua sama staff-staff saya. Dan hari itu tuh lagi bener-bener rame banget, 14 Februari gitu loh. Ya notabene banyak orang yang memesan bunga untuk segala kebutuhannya mereka lah Iya, ya. iya, gitu. betul. Nah jadi sebenarnya ya sekali lagi ditegaskan sama Kak Denis itu bukan penipuan ya, Iya. cuman yang datang mungkin tidak sesuai dengan seleranya dia. Iya, perbedaan selera. Oke. Dan kalau misalkan aku nipu, kenapa cuma 1-2 orang? Nah, harusnya customerku tuh bener-bener super banyak dan aku kenal semua dan mereka tahu dan aku tuh jelas gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya menurut Kak Denis sendiri, pas Kak Denis viral terus ada yang ngomong begitu, kira-kira ada motif sendiri nggak sih? Atau kalau menurut kakak nih? Kalau menurut aku, Gimana? aku orangnya nggak pusing sih. Kalau aku yang penting aku, Oke. aku dan toko bungaku dan semua karyawanku, keluarga aku seneng. Dan yang paling penting yang dituduhkan itu tidak benar. Yang Itu dituduhkan kan. nggak benar, yang kayak aku dikatain tuh banyak hal sama netizen. Jadi hal yang paling senonoh yang menurut kakak tuh kok ini orang tega banget sih ngomong ke gue itu apa? Boleh ceritain Oke. ke teman-teman di rumah. Tiap pagi bangun tidur buka WA lihat notif langsung mau hai. Oh no. Kalau aku sih langsung stres jadi Putus kata ya. Dan itu tuh banyak banget masuk notifnya terus. Terus ya gitu, kedua, hai simpanan. Simpanan siapa ya kan gue? Kalau misalkan gue simpanan, gue nggak Bukan kerja jam kali. dua. Iya. Udah jadi ini nyonya ya kan. Terus ya gitu ya banyak. Gitu. Oke. Untuk masalah aku ketawain, kenapa? Karena aku nggak merasa Iya, gitu loh. betul. Simpanan juga aku ketawain aja ya, kenapa aku nggak merasa Kecuali gitu. memang simpanan. Kecuali ya. memang Nggak usah capek-capek simpanan. ngerasain. Terus kalau yang kayak pengancaman gitu-gitu, aku yakin kok mereka nggak beneran. Mereka tuh cuma cari hiburan karena mereka tuh stres di rumah kayaknya di masa pandemi gini banyak orang yang kehilangan kerjaan kan. Oh, Nah iya. aku kasih kerjaan ke mereka buat ngata-ngatain aku. Jadi semuanya terhibur.
Nah berarti tuh Dir, jadi kamu udah ada kerjaan tuh ya, daripada kamu cuman bengong tuh Kak Denis ada di sini buat ya udah Mau hujat aja. hujat gue, gitu ya. Iya, jadi Tapi biar kan kalian sumpah seneng. ya, aku tuh kalau misalnya jadi kamu belum tentu mentalnya sekuat kamu. Maksudnya kayak aduh pusing deh, gue stres karena kamu mungkin orangnya ya udah easy going aja ya. Aku orangnya nggak stresan sih, karena aku emang base bukan di dunia seperti ini gitu. Biasanya aku kan pengusaha, dan aku pengusaha yang mulai dari nol. Dari nol, jadi aku tuh dari nol tuh dulu tuh cari customer tuh ya nggak gampang lah, nggak gampang. Dan dulu juga aku nggak bisa ngerangkai bunga. Jadi tuh aku udah biasa, jadi saat aku maksa-maksa orang jualan dan orangnya juga nggak mau beli, jadi tapi aku tetap maksa-maksain teman-teman, jadi aku udah ngerasain susah. Iya, Jadi jadi ya kalau ini misalnya mah dihujat dihujat ini gini mah nggak masalah. nggak Tidak ada masalah. Nah kalau sekarang kan kamu udah melewati masa sulit itu ya, dulu nyari customer susah segala macam. Sekarang kamu udah Dan juga udah pernah naik, terus udah gitu istilahnya turun, naik turun sangat ya hal yang biasa di dunia bisnis ya. Terus jadi dihujat gini ya nggak ada apa-apanya. Terus seneng gak sih kamu sekarang tuh jadi trending mulu loh? Kalau misalnya buka Senang. TikTok muncul lagi kamu tuh Senang. perasaan kamu gimana? Perasaanku yes, marketingku berhasil. Satu Indonesia guys tahu aku Kang Bunga. Iya. Strategi pemasaran kamu udah sampai ya? Sampai aku yakin kalau misalkan aku nggak menghibur, aku nggak akan sampai sini saat ini. Saya bikin video dan saya tuh dari awal saya bikin video emang banyak banget yang jiplak-jiplak terus ngikut-ngikutin nyindir saya, dan mereka jadikan itu konten untuk ajang menghujat, ada yang jadiin buat ajang pancos, ajang menghujat, semua yang menghujat aku follower naik. Iya. Justru kalian tuh sebenarnya tuh butuh tuh seperti tokoh-tokoh seperti aku di medsos. Jadi yang princess, kalian terlihat princess, aku terlihat jahat. Pemeran antagonis, nggak apa-apa ya aku kalian dihujat, yang penting kalian terlihat princess. Hai guys, selamat siang. Lagi pada ngapain? Pasti masih di rumah, nggak kayak gue udah masuk TV-TV. Lihat dong bulu mataku, say. Bulu mataku badai 5 jeti, say. Kalau bulu mataku berapa? 5 ribuan ya. Ngaku.